Shalom saudaraku. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan ini di ibadah Minggu tanggal 12 Maret. Kita boleh ada di dalam kasih Tuhan. Kita diantarkan ke tempat ini untuk boleh bersama-sama menyembah Tuhan, boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan kita percaya pujian penyembahan kita sampai kepada Tuhan, dan kita boleh merasakan damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, hujan di luar tidak menghalangi kita untuk terus menyembah Tuhan, terus tekun di dalam penyembahan kita. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan belajar apa maksud Tuhan bagi kita di kesempatan ini. Bahan firman Tuhan yang saya akan bagikan untuk kita semua diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tema yang saya angkat dari firman Tuhan ini, saya beri judul berlomba dengan tekun. Ya, dari perikop ini kita akan belajar tentang dua kata, itu berlomba dan tekun. Ya, sebagai orang percaya di dalam kehidupan kekristenan, kita harus menyadari bahwa kita ada di dalam arena perlombaan, arena pertandingan, arena perjuangan. Saudaraku, kalau kita bicara tentang perlombaan, kira-kira apa yang muncul di benak kita kalau kita bicara tentang perlombaan? Ya, menang. Oke. Ya, benar, ada kemenangan yang kita inginkan. Tetapi tahukah saudara bahwa yang namanya perlombaan itu harus dimulai dengan garis start dan ada garis finish. Itulah perlombaan, kan? Kita memulai sesuatu perlombaan itu dan kita akan berakhir. Dan setiap orang pastinya ingin boleh mencapai garis finish. Ini hal pertama dulu, bahwa setiap perlombaan itu harus ada dimulai, dari mana dimulainya dan kapan berakhirnya dan di mana berakhirnya. Tadi ada kemenangan yang akan kita raih. Ya. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus terima faktanya, realitanya, bahwa kita memulai perlombaan itu dimulai dari titik percaya. Itu dulu. Ya. Orang Kristen memulai perlombaannya atau perlombaan imannya itu dengan percaya. Kita berangkat dari titik percaya menuju kepada garis finish. Apa garis finish orang percaya? Itu kehidupan yang kekal. Maka kata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita mulai start kita ketika kita percaya dan menerima Yesus, dan kita akan berlomba untuk boleh mendapatkan kemenangan di dalam hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu kita bilang juga rumah Bapa. Kalau dalam sinode GSKI kita dikenal dengan LB3, langit baru bumi. Itulah tujuan kita. Ya, jadi sebagai orang percaya kita memulai perlombaan kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita berlomba, kita melakukannya, kita bekerja, saudaraku. Bukan hanya cukup percaya saja, tetapi kita harus aktif berlomba. Nah ini jadi ketika kita percaya Yesus, kita sedang digarap Tuhan untuk dikembalikan kepada rancangan. Orang yang berhak nanti masuk di dalam LB3 itu, atau langit baru bumi baru, atau rumah Bapa itu adalah orang-orang yang sudah diubahkan hidupnya, yang sudah dikembalikan Allah ke dalam rancangan semula, yaitu hidup kudus tak bercacat celah. Itu tujuan perlombaan kita. Jadi itu panjang sekali, saudaraku. Kalau kita tidak berlomba dengan tekun, maka kita bisa tidak masuk dalam kontingen itu. Jadi berlomba. Nah, bagaimana kita berlomba? Saudaraku, pernah nggak lihat atlet berlomba? Ya, kalau saya lihat, saya bisa perhatikan. Mereka ingin sekali bajunya pun setipis mungkin, tidak berat, seringan mungkin. Makanya ya maaf, kita lihat kalau atlet itu kadang-kadang mereka pengen praktis banget. Jadi segala sesuatu yang merintangi mereka, yaitu itu mereka buang. Sepatunya pasti ringan itu, saudaraku. Bajunya pun sepraktis mungkin. Karena seorang atlet atau orang yang berlomba pasti tidak ada bebannya yang mengganggu. Maka di dalam ayat 1 tadi dikatakan, maka kita harus menanggalkan segala beban dan dosa kita. Untuk perlombaan kita harus menanggalkan beban dan dosa kita. Itu yang menghalangi seseorang itu untuk berlomba di dalam untuk mendapatkan kemenangan. Ketika banyak beban-beban kita, dosa-dosa kita, itu yang merintangi kita, saudaraku. Untuk mendapatkan kemenangan itu, mau tidak mau, kita harus terima faktanya bahwa kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Amin. Kalau ada seorang atlet bebannya berat, dia akan payah untuk boleh berlari kencang. Kalau seorang atlet lari misalnya, maka dia usahakan, dan dia segala yang merintangi dia tanggalkan. Kita pun demikian, saudaraku. Kalau bicara untuk boleh masuk di dalam kehidupan kekal itu, yang perlu membuang segala beban dan dosa, saya teringat juga kepada perkataan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius 7 ayat 3-14. Bahwa kita harus masuk ke dalam pintu yang sempit. Ya, kita harus membuang lemak-lemak yang berlebihan. Kalau misalnya ada pintu atau pintu yang kecil dan sempit, maka orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan gemuk pasti tidak bisa masuk, saudaraku. Maka harus dibuang segala beban-beban, dibuang segala kedagingan kita. Demikian juga di dalam perlombaan iman kita. Segala ego kita, segala dosa-dosa yang dulu kita lakukan, kita kikis, kita buang supaya kita boleh memiliki kehidupan yang ringan untuk melangkah memenangkan perlombaan. Kita harus ingat, kita ini dulunya penuh dengan dosa, saudaraku. Maka tadi kata Injil Yohanes tadi, karena begitu besar kasih Allah ke dunia. Kalau saya melihat pada saya, saya dulu hidup saya banyak sekali yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak membuat istri saya sakit hati, keluarga saya. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Dia menerima saya apa adanya. Kalau dunia mungkin tidak diterimanya.
Tetapi Tuhan menerima kita apa adanya asal kita membuka hati kita. Dan itulah start kita untuk berlomba di dalam iman kita. Jadi kita harus menanggalkan segala beban dosa-dosa kita. Kita harus berjuang untuk hidup suci dan kudus. Dan itu satu paket. Yang namanya kekekalan, yang namanya langit baru bumi baru, itu harus paketnya dalam kekudusan. Makanya dalam Ibrani 12:14, kejarlah kekudusan. Kalau kita mau memandang Tuhan, maka kita harus mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada orang yang melihat Allah. Apakah kita rindu bertemu muka dengan Tuhan kita? Rindukah kita bertemu muka dengan muka? Amin. Atau kita hanya menganggap itu hanya cerita-cerita isapan jempol belakang? Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kerinduan di suatu saat nanti kita boleh bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Untuk itulah kita perlu berlomba, perlu berjuang, perlu bertanding. Tidak bisa diam saja, percaya Yesus diam saja kita, tetapi tidak mau bergerak dan tidak mau aktif, maka kita akan ditinggalkan. Dan kita mungkin tidak akan masuk dalam arena langit baru. Nah, bagaimana kita berlomba, saudaraku? Itulah maka di dalam tema kita berlomba dengan tekun. Kata berlomba, kita sudah tahu tadi berlomba itu dimulai dengan garis start yang menuju kepada garis finish. Di dalam itu kita harus membuang segala dosa-dosa kita, hal-hal yang merintangi kita, kedagingan kita buang. Dan itu membutuhkan ketekunan, saudaraku. Maka ayat 2 katanya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya kita memandang satu pribadi yang luar biasa. Kita memandang pribadi Yesus, mengarahkan mata rohani kita kepada Dia. Karena Dia telah memulainya, saudaraku. Karena Dia telah dengan tekun, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, tekun di dalam penderitanya. Dia tekun, saudaraku. Tekun itu artinya sabar dan tabah. Lalu tekun juga artinya bagaimana kita berdiri tegak walaupun banyak tantangan. Tekun, ya. Kalaupun ada rintangan, ada godaan, ada cobaan, kita harus tekun. Maka kata dalam ayat 3, ingatlah selalu akan Dia. Siapa? Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan orang-orang berdosa. Jadi kita harus memandang Tuhan Yesus. Maka ada satu lirik lagu dari Pak Pendeta Ratu Sabdono mengatakan, dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenalkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Jadi kita harus memandang Kristus. Saudaraku, hari ini saya semakin percaya bahwa apapun ceritanya, kita harus memandang Yesus. Di dalam rumah tangga kita harus pandang Yesus. Di dalam berinteraksi dengan keluarga besar kita, pandang Yesus. Kalau tidak pandang Yesus, kita sering sekali kecewa. Karena namanya manusia kan beragam-ragam tabiatnya kan. Tetapi kalau kita pandang Yesus, kalau saya katakan kepada kita, saya bikin hanya Engkau Yesus alasanku satu-satunya untuk boleh mencintai istriku, untuk boleh mengasihi keluargaku. Karena itu kata Tuhan Yesus, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang merasa hebat, saudaraku. Tetapi percayalah bahwa di luar Tuhan itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita harus memandang Yesus. Pandanglah Yesus. Ingatlah Dia bahwa Dia telah mendahului kita. Bagaimana Dia menanggung bantahan. Bagaimana Dia menanggung cercaan. Jadi sebagai orang-orang percaya dalam perlombaan kita, jangan anggap sepele. Ya, banyak orang menganggap hidup di dalam Kristen itu hidup dalam aman-aman saja. Kita lagi berhadapan dengan krisis, saudaraku. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita tidak memiliki Tuhan Yesus,
kita akan gagal dan kita akan kecewa. Maka tadi kata firman Tuhan tadi, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Orang yang tidak mengingat bagaimana Tuhan Yesus dalam perjuangannya, di dalam penderitaannya, akan cepat putus asa. Maka kita diberikan juga tadi firman Tuhan ayat 11. Begitu banyak saksi-saksi sebenarnya, tetapi Yesuslah saksi utama kita yang telah menanggung itu dan sempurna Dia. Kalau kita lihat saksi-saksi iman kita luar biasa ya. Bahkan sekarang pun kita lihat bagaimana orang-orang percaya mengalami pergumulan. Ada yang dibully. Itu orang-orang yang berjuang dalam Tuhan. Itu tidak nyaman, saudaraku. Kita selalu berhadapan dengan namanya maut. Paulus, bagaimana para rasul dalam perjuangannya, mereka menghadapi maut, tetapi mereka tidak takut. Maka kita disuruh, ingatlah selalu akan Yesus. Kalau Yesus sudah bisa melewati itu, bahkan memenangi itu, maka kita pun yang percaya pada Yesus pasti akan menang. Amin, saudaraku. Jadi ketekunan kita itu akan membuahkan hasil yang Tuhan janjikan. Jangan berharap masuk di dalam kekekalan kalau kita tidak berjuang, saudaraku. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, kita tidak akan masuk. Allah memang telah menyelesaikan penyelamatan itu di kayu salib, tetapi orang percaya harus berjuang, harus berlomba, harus bertanding. Tidak boleh lengah, tidak boleh berleha-leha dengan iman kita hari ini. Kita berlomba untuk boleh memasuki rumah Bapa, kekekalan itu. Ketika kita sudah merasa, kita sudah diubahkan karakter kita. Saudaraku, perjuangan kita, perlombaan kita, bagaimana kita boleh diubahkan oleh Tuhan, dikembalikan kepada sang semula. Itu perjuangan kita, itu perlombaan kita. Supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita didapati layak. Kan itu perjuangan kita kan. Saya kadang-kadang membaca firman Tuhan, kadang-kadang takut. Bukan setiap orang yang berkata, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang datang, aku telah bernubuat dan menembak kamu Tuhan, aku telah bermujizat. Enjalan di depanku, aku tidak mengenal engkau. Betapa kita tidak tahu lagi kemana, saudara. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Sudah selesai. Makanya sejak di bumi inilah kita berjuang, berlomba di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya Allah memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus, yang terus hari demi hari memimpin kita, menuntun kita kepada kebenaran firman. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Maka saudaraku, dalam kesempatan ini saya mengajak kita, mari kita mempersiapkan diri kita di dalam perlombaan itu. Kata Paulus kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal itu. Selalu saja kita diperhadapkan kepada kehidupan kekal, saudaraku. Tetapi dalam pemahaman saya, kalau kita tidak pernah memperkarakan hidup kekal, kita menganggap hidup ini biasa-biasa. Tetapi kalau kita mulai memperkarakan, apakah nanti aku ada bersama dengan Tuhan dalam kekekalan, itu akan membentuk hidup kita, membuat kita makin gigih, makin bergairah. Tetapi kalau kita anggap hidup ini biasa dan dunia kekekalan juga tidak ada, maka hidup kita masih sembarangan, saudaraku. Tetapi kalau kita merasakan bahwa aku ingin bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan nanti, maka itu merubah hidup kita. Dan saya sudah mengalami, saudaraku. Kalau bukan karena itu, mungkin saya merasa hebat, saudaraku. Tetapi kalau saya lihat hidup saya pandang ke belakang bagaimana hidup saya, waduh, apakah saya layak enggak masuk surga, saudaraku? Apakah saya layak di dalam kekekalan itu? Itu membuat saya banyak merenung. Dan itu yang merubah saya. Dan saya responi kasih Tuhan itu di dalam perjuangan hidup saya. Saya juga merindukan, saudaraku, demikian. Mari perkarakan kekekalan itu. Jangan anggap berlebihan kalau kita bicara kekekalan. Perkarakan kekekalan. Orang yang memperkarakan kekekalan lah yang mulai berubah hidupnya. Bayangkan saja, saudaraku,
hujan lebat kadang-kadang membuat orang juga tidak bergairah ke gereja. Tapi bagi orang percaya, tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Amin. Ya, keduniawian ini, dunia ini memang ingin menarik kita supaya jangan tunduk dalam Tuhan. Karena kalau orang percaya makin banyak di dalam perjuangan hidupnya dalam Tuhan, maka si iblis itu tertinggalkan dan dia tidak suka. Makanya dia mencoba dengan berbagai macam cara, dengan kenikmatan hidup ini, dengan menawarkan berbagai macam tawaran-tawaran menyenangkan. Banyak orang yang tertarik ke sana, ditarik. Banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Banyak orang berbondong-bondong ke gereja, saudaraku, tetapi firman Tuhan mengatakan sedikit yang terpilih. Walaupun sedikit yang terpilih, saudaraku, kita punya iman. Walaupun sedikit, aku ada di dalamnya. Amin. Karena jumlah itu Tuhan yang tahu. Tetapi kita berkata, walaupun sedikit yang dipilih, aku ada di dalamnya. Walaupun sedikit yang melewati jalan sempit itu, dalam perlombaanku untuk boleh masuk itu, aku ada di dalamnya, saudara. Itu doa kita. Jangan takut walaupun kata Tuhan sedikit yang masuk. Kalau kita tekun, pasti ada di dalam hitungan orang-orang yang sedikit itu. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita berlomba dengan tekun. Jangan pernah melupakan Dia yang telah melewati perlombaan itu, Yesus Kristus. Ya, dan kita perlu juga sadar, saudaraku, kapan kita berhenti berlomba, dan yang tahu. Ya, kapan kita berhenti ketika kita dipanggil, berarti kita telah usai. Dan kapan garis finish itu, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan dia selesai di dalam perlombaannya. Tapi kapanpun perlombaannya, kalau kita sudah berjuang di dalam iman kita, kita tidak takut lagi. Karena kita punya keyakinan Allah akan menyambut kita di sana. Amin. Saudaraku, mari kita ikuti kata Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, garis finish. Dan aku telah, ini katanya dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Saya bacakan untuk kita, saudaraku. Ini firman Tuhan penutup di dalam khotbah ini. 2 Timotius 4 ayat 7. Saya bacakan untuk kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan kiranya kita sebagai orang-orang yang mendengarkan firman pada hari ini boleh berjuang dan berlomba dengan memandang kepada Tuhan Yesus.